God bless you too semua Mas Don. Ada yang mau diceritain sambil nunggu teman-teman yang ngumpul. Rahayu, Mbak Cici. Ada yang mau diceritain? Kalau mau ngobrol naik pencet itu tanda di bawah ini. Kalau mau ngobrol. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain boleh. Kemarin baru 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu turun dari Ubud. Kok Ubud? Besakih. Turun dari Besakih, di desa di sana. Gitu. Lagi banyak perang saudara ya. Kalau kalian terlibat perang dengan saudara sendiri, dulu-duluan ngalah. Dulu-duluan ngalah, dicari siapa yang siang Mas Yono, MT. Halo Mbak Dwi. Rahayu, Mas Yono, Mas Andri. Ini lagi masanya pada perang saudara ya. Di Besakih itu juga sama, semua sama. Pada banyak yang perang antar saudara sendiri atau teman sendiri. Jenny, saya masih di Malang, jaga papi sakit. Oh, semoga papi cepat sembuh. Siang semua. Kalau kalian lagi bertengkar di proses pengakhiran November ini, dulu-duluan ngalah. Terus kalaupun kalian itu bisa atau nggak bisa ngelihat, pokoknya ucap aja kepada leluhurnya, sebut nama saudaramu. Saya dan leluhur saya minta maaf setulus-tulusnya gitu. Di kalian ya ibarat kata halusinasikan aja, ada tali, ini tali pertikaian antar saudara diputus. Jadi kalian dengan saudara-saudara enak. Anggaplah kita yang punya salah gitu kan. Dulu-duluan minta maaf supaya energinya adem. Mau bertengkar dengan pasangan juga sama, dengan siapapun juga ada, pokoknya ada masalah. Semeru meletus Bun, ada yang bilang habis ini loh. Ya kan wajar, kalau gunung meletus kan wajar sih. Semua gunung kalau masih ada di ring of fire kan pasti ada korelasinya untuk meletus toh. Lah kan yang saya bisa himbau ya jangan berada di area bahaya di dekat gunung berapi. Halo Coki Valentino, sore. Halo Elis. Kalau Jepang sama Cina perang gimana Bun? Iya sama, karena kan itu satu dewa tapi rebutan, jadi kayak apa ya? Jepang sama Cina itu masih satu trah. Masih satu masih satu leluhur, leluhurnya fallen angel. Ada kitsune. Nah, contoh lah ya. Contoh
Contoh di Jepang itu ada kitsune, di Cina juga ada kitsune. Kitsune itu apa? Dewa kucing. Dewa kucing ini yang dizolimi. Nah, dewa 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 kitsune ini adalah itu yang di bulan yang kalian kalau moon water itu mintanya sama si fallen angel kitsune ini. Aduh, jatuh. Jadi Bun, kalau agenda tunggal itu apaan? Enggak tahu. Agenda tunggal itu kalau setahu saya agendanya Dark Angel, agendanya Galaksi Federasi, Federasi Galaksi. Tapi itu kan bukan bumi. Mereka maksa. Mereka maksa. Halo Mbak Yuli. Dewi, jadi nggak bagus ya Bun. Ya, semua yang tentang fallen angel kan nggak bagus, bukan dari Tuhan. Semua planet itu isinya fallen angel kok. Semua planet itu isinya fallen angel. Deng. Jadi kalau bagus apa enggak? Ya enggak, energinya kan akan jadi enggak diterima gitu. Jadi energinya jadi kayak kalian meminta kekuatan kepada siapa gitu aja. Banyak energi positif, sepositif apapun kalau nggak diterima sama Tuhan, gimana? Ya kan banyak tuh starseed yang bilang mereka membantu bumi. Hasil dari mereka membantu bumi apa? Selalu kiamat kan? Tuh, Lemuria, Atlantis itu hasil dari starseed pada datang ratusan juta tahun yang lalu. Tapi apa hasilnya? Selalu kiamat kan? Kenapa? Karena nggak diterima sama Tuhan. Bukan dari Tuhan, sayangku. Tuhannya siapa? Ya, kita bicara secara pribadi aja. Kalau mau bicara soal Tuhan, bicaranya jangan di sini karena ini bukan forum tentang agama. Ini tentang kalian, siklus leluhur kalian yang membuntu energi perdamaian keluarga, finansial keluarga. Biasanya orang-orang yang belum tuntas karmanya, mau healer sekalipun, pasti akan kena tabok masalah keuangan. Ada aja gitu loh, karena banyak sekali healer yang merasa mampu, merasa tahu, tapi belum memutus siklusnya. Gitu. Jadi ya ini kan naik semua ya. Contohlah Jepang sama Cina berantem. Ya kita energinya apa? Kalau kita tahu di belakangnya Jepang itu ada Jomon. Nah, Jomon ini siapa? Coba kalian cek di Google. Jomon ini siapa? Nah, Jomon ini kemudian merantak, beranak pinak atau menyebar ke kanan ke kiri. Nah, itu energinya jadi berantakan karena ada pihak-pihak FA yang lain yang masuk gitu loh. Jadi tempur energinya tempur di antara FA sendiri gitu. Kalian contoh kalian lihat Basar. Yang kalau yang saya lihat itu Kristos dan Basar. Nah, Basar ini dia selalu kalau siaran online, si Basar itu starseed, dia didatangi starseed. Terus dia selalu berbicara sesuatu yang dipandu oleh saya lupa dari mana dia ya, planet apa saya lupa. Nah, namanya Basar. Coba kalian ketik Basar, BASHER.
BASHAR, bazar. Nah, dia itu bagus, apa yang dikemukakan oleh para starseed itu bagus, tapi hasilnya selalu kiamat. Terus buat apa mereka membantu kalau hasilnya ujung-ujungnya malah kita yang repot, kiamat lagi. Terus udah gitu, Bazar ini kalian cek Google Bazar. Dia ngajarin segala sesuatu dan dia menjawab semua pertanyaan dan semua gitu, semua amazing, semua merasa takjub dengan apa yang dia bicarakan. Coba kalian kalau bicara atau kalian bisa terkoneksi dengan Bazar, ditanyain, leluhur Bazar itu fallen angel bukan? Leluhur Bazar itu kan ada makhluk dari planet apa? Nah, coba ditanyain, pertanyaannya yang komplit. Makhluk dari planet ini, nenek moyangnya mereka siapa? Satu itu. Tanyain, nenek moyangnya starseed ini siapa? Mau yang Orion, mau yang Pleiadian, mau yang Aldembara kayak saya. Saya Aldembara, saya ada Aldebaranya. Gitu. Terus apa namanya? Kalian coba tanya, nenek moyangnya Aldembara siapa? Nenek moyangnya Orion siapa? Nenek moyangnya apa namanya? Bazar siapa? Itu pasti fallen angel jawabannya. Saya kasih clue aja. Tungguin jawaban mereka apa. Kalian saya kasih tahu kuncinya. Tinggal si Bazar ini kasih tahu fallen angel yang mana. Karena fallen angel pertama kali turun itu ada 144. 10 tahun atau 20 tahun yang lalu itu ada 206, kemudian nambah 216, per hari ini 300. Jadi di luar sana ada 300 planet per hari ini. Hitungannya dari mana? Dari dimensi halu. Karena kan semua yang tidak kelihatan kita hanya bicara kalian percaya NASA. Taunya bohong. Siapa yang kalian percayai kecuali diri kalian sendiri. Kan gitu. 144 kan light worker. No, light worker asalnya dari mana? Kenapa kalian bisa bekerja untuk siapa? Light worker itu bekerja untuk siapa? Light worker kalau itu kan bahasanya luar, light worker. Pelaku cahaya, kalau di Indonesia kita ngomongnya bukan pekerja tapi pelaku. Kenapa? Ya karena kita memang harus menuntaskan siklus, dan untuk menuntaskan siklus kita memerlukan cahaya Tuhan. Kita harus melekat erat dengan Tuhan. Nggak boleh kesurupan Roro Jonggrang, Ken Arok, Ken Dedes, nggak boleh. Gayatri, ini itu nggak boleh. Nggak boleh kesurupan. Be yourself. Harus jadi diri kalian sendiri di kehidupan ini. Leluhur-leluhur yang nongkrongin energi kalian seperti Bazar itu ada yang dia harus tuntaskan. Kalau tidak dituntaskan, kalau tidak diputus, akan ngulang. Nah, zaman dahulu leluhur-leluhur itu meninggoinya bagaimana? Nah, ini nanti akan terulang di kalian. Gitu. Ya, kenapa Elis ketawa? Kok ketawa, Lis? Gitu. Jadi 144 itu light worker, itu ambilnya light worker aja dari mana? Kalian tahu nggak sejarahnya light worker? Light worker itu asalnya dari mana? Starseed ya, berarti kalian ngikuti fallen angel. Karena starseed itu nenek moyang mereka adalah fallen angel, malaikat jatuh. Kalau mau lihat garis keturunan leluhur dari dimensi 4. Dari dimensi 4 gampang kok. Ingat aja muka kalian. Ingat nggak? Mau tahu leluhur kalian atau apa yang saya omongin ini kalian bisa percayai atau tidak? Lihat aja muka kalian. Ingat nggak wajah kalian sendiri? Dia senyum apa sedih? Nah, dari situ itulah dimensi 4. Tapi kadang-kadang, Bun, kalau tatanan dunia baru itu bikinan mereka. Agenda tunggal sudah lama. Semenjak Prabowo naik, semenjak Jokowi, semenjak 2017, semenjak COVID itu tidak lagi dipegang agenda tunggal. Dan per hari ini
anak-anak yang sudah paham soal dimensi 4 adalah agenda tunggalnya. Kalau di Jawa pinilih gitu, Bun. Pinilih itu untuk menuntaskan, Ci. Pinilih itu karena kamu sudah ditandai sebagai pemutus karma keluarga. Itulah kenapa hidupnya Cici berat sekali. Kenapa? Lah seluruh keluarga, lah sak bojomu, sak anakmu, sak mertuamu, sak tonggo-tonggomu, semua yang pegawaimu, Ci. Bayangno, gak melet ah. Itu bebannya di dirimu semua. Terpilih untuk itu. Lingkup kecilnya adalah keluarga, nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh dunia, nggak usah. Keluarga kecilmu dulu, bapak ibumu. Ngono lho, Cik. Berat toh? Lah iya Mas Arif. Abot. Lah kita terpilih, ndak usah dipilih, nggak mau, Tuhan nggak mau, tak lakonane, ngono. Misalnya kita dikasih tanda, kembalikan tandanya ke Tuhan, saya nggak mau ditanda-tandai, tak ikhlas, aku tak ikhlas, ngono. Kembalikan semuanya ke Tuhan. Kita kalau kena sampur, ketiban sampur kayak saya gini, itu semua harus dikembalikan ke Tuhan. Kesaktiannya leluhur, bahkan tanda-tanda itu saya kembalikan semua. Ndak mau saya, ndak mau. Tak lakonane dengan ikhlas. Ngono, jalani. Bawa badan satu. Ora siji yo, Lis. Bawa badan satu. Ketok aneh. Kelihatannya satu. Iya Mas Arif, karena memang senternya itu di kita kok. Karena kita kan kebanyakan kenapa kita itu dihianati, entah itu pengulangan siklus atau kita kena karma dari zaman dahulu. Banyak manusia yang enggak tahu bahwa hidup saat ini itu adalah pengulangan dari atau karma dari masa lalu. Titisan atau nites itu gitu, terpilih gitu loh. Terpilih untuk apa? Nah, untuk ngelakoni digempur masalah buat leluhur balik noe itu emblem-embleme tanda pangkate semua rak ndelosor ning garap Gusti Allah karena abot berat. Banyak dari kalian itu yang mukulnya ke badan. Gitu. Mukulnya ke badan. Artinya mukul ke badan apa? Badan dibuat nggak bisa kerja. Terus energinya dibuat bingung. Kenapa banyak terjadi berpacaran sesama jenis itu juga karena kuasa gelap atau starseed dark yang gelap itu memutar-mutar energinya. Kita badannya perempuan tapi dikasih energi cowok. Itulah kenapa disebut ada alpha female kayak gitu. Itu karena ulah dari itu, dan kita bisa kok nuker kalau kalian sudah dapat dimensi, udah paham tentang dimensi 4, dimensi 5 udah diputus, dimensi 6, dimensi 7 naik, terus melekat dengan Gusti Allah, kalian bisa kok puter kontrak. Nggak mau Tuhan, saya nggak mau ditandai sebagai, saya perempuan, kenapa saya diisi roh laki-laki oleh si dark angel, dark starseed gelap. Nah itu bisa. Saya dulu naksirnya cewek, saya seneng ngelihat cewek cakep gitu. Saya lebih bisa ngelihat cewek cakep daripada cowok ganteng. Gitu. Kenapa? Ya akhirnya saya diajarin. Cowok-cowok saya itu semua energinya perempuan. Saya energinya cowok. Nah, kalau supaya kita nggak kena energi dosa karena melanggar aturan agama berpasangan sejenis, cari energi yang kamu cowok, misalnya cewek kayak saya nih, energinya tomboy. Kalian yang tomboy-tomboy carinya cowok yang energinya cewek supaya tidak melanggar kaidah agama. Kayak gitu. Lah ya. Sorot toh. Cara masuk ke dimensi itu tadi. Ingat nggak diri kalian sendiri? Masuknya dari diri sejati, dari dirimu sendiri. Pembenahan, pembersihan diri sendiri itu energinya. Ini anak-anakku yang di sini kan rata-rata udah paham tentang dimensi 4 gitu. Ruwet, bener. Tapi nggak apa-apa, memang kita harus ikhlas jalani gitu. Kayak saya contohnya, kebundel saya di rumah ini lah. Bojoku mantan suami kedua itu dia terkapar dengan penyakit yang aneh-aneh. Semenjak berpisah dari saya, langsung kena hajar. Karena dia harus ada pemberesan dengan leluhur saya.
Bukan saya mukulin dia atau kan saya terdeteksi sama pacar-pacarnya dia ngirim ilmu hitam. Orang ngono cerita nedel. Ada karma yang leluhur mantan suami saya harus tuntaskan dengan leluhur saya gitu. Ya, jadi hal-hal seperti itu kayak saya kekunci di rumah ini kan pernah saya bikin videonya antara yang punya rumah ini Wisma Wiyasa. Wisma Wiyasa ini penulis kitab Mahabharata. Rumah saya nama fam saya Rono Yudo. Lah saya battlefield-nya. Saya adalah ceritanya. Paham? Saya adalah ceritanya, Rono Yudo adalah battlefield-nya, lahan perangnya. Lahan perangnya. Kemudian yang menulis ini yang punya rumah. Terus yang bikin cerita Tailor kan? Tailor itu kan penjahit. Secara Indonesianya Tailor itu penjahit. Dia pakai Y, tapi kalau di sini saya asumsikan penjahit dia yang bikin cerita gitu loh, sehingga saya jadi perang gitu loh. Yang nulis si biasa, ya udah ini tugas saya nulis yang baik-baik. Tugas saya adalah membredel apa yang dijahit yang salah. Zaman dahulu mungkin lengan dijadikan kaki mungkin gitu ya. Jadi jahitannya salah. Nah ini waktunya saya bredel. Dikembalikan lagi yang lengan untuk masuk di lengan, bukannya bolongan kaki dijadikan lengan kayak gitu. Ini yang nanti sejam lagi akan saya lakukan. Urusan nama aja lo bisa pengaruh. Coba itu kalau kita memang sudah ketiban sampur. Rumah saya di Mojowarno, saya tuh kelahiran Mojowarno, Jombang. Rumah saya di Mojowarno itu tempat terjadinya perang bubat. Ya, rumah saya tempat terjadinya perang bubat. Rumah inilah kok juga. Coba kemana saya pergi? Rono Yudo ini nyantol terus. Lapangan tembak, lapangan perang, medan perang. Rono Yudo itu medan perang lah. Tugas saya untuk menjadi tak ganti apa yo, Rono Yudo diganti apa yo? Rono mangan ya. Rono mangan ngono ya, jadi tempat warung makan gitu kali ya. Jadi Rono Yudo iki kudu diganti ketane. Ya itu, jadi nama saja sudah berpengaruh. Rumah ini pun rumah saya yang saya tempati di Bali ini pun di zaman penjajahan Belanda ini tempat terjadi pembantaian. Saya itu enggak tahu sampai ada orang yang benar-benar bisa melihat indigo banget gitu ya kan. Saya talenta nggak punya untuk melihat secara jelas gitu untuk yang apalagi saya ini sudah menarik, saya bilang sama Tuhan, kalau saya memang diharuskan untuk melihat hal-hal gaib, saya enggak mau ngelihat yang jelek-jelek. Nah, si indigo ini, teman saya indigo ini bisa lihat di rumah saya bau amis, bau darah. Saya nggak ngerasa bau darah, saya nggak merasa bau amis, saya nggak ngelihat apa yang jelek-jelek. Terus saya baru ingat, oh ya karena saya sudah membuntu, saya sudah mantrai badan saya nggak mau ngelihat yang jelek-jelek, saya takut Tuhan, gitu. Nah, nggak bisa lihat saya yang jelek-jelek. Terus teman saya, walah saya itu lahir di area tempat medan perang, area pembantaian. Saya tinggal juga di area pembantaian. Gitu. Nah ini belum kelar sampai saya harus merubah ceritanya. Gitulah, kalau perang Mahabharata itu kan apa ceritanya? Kalau Mahabharata itu kan ceritanya akhirnya si Pandawa pun tidak bisa masuk surga. Iya kan? Akhirnya Pandawa pun tidak bisa masuk surga. Tidak masuk surga. Tidak ada perang Mahabharata yang masuk surga. Tidak ada. Nah inilah tugas kita, kalian yang kena energi Krishna. Krishna kan matinya gara-gara kena panah.
ya kan, kena panah dikira kijang, akhirnya kena panah dia meninggoy. Nah, apa namanya, putra Pandawa itu kan ada Piro. Nah, itu semua kan nggak ada yang masuk. Semua kan meninggal, apa ya, berpulangnya semuanya dalam kondisi marah, dendam. Mana ada roh dendam masuk ke surga? Nggak ada. Gitu. Nah, kalian yang ada energi Krishna, ya berarti kamu ada kesalahan menghasut atau tidak menjadi mediator yang baik. Nah, di kehidupan ini kalau kalian dikasih energi Krishna, orang usah petentang-petenteng jadi avatar. Kamu lihat coba itu ceritanya di Avatar, meninggoinya karena apa semua? Nggak masuk surga. Nggak masuk surga, nggak ada yang masuk surga. Kenapa? Sombong. Energi kesombongan hanya dipunyai oleh siapa? Fallen angel. Karena manusia itu harusnya welas asih. Ngono. Manik kusumaning ratri. Bukan maniknya, Rono Yudonya. Rono Yudo ini nama family. Nama seluruh keluarga. Bapak saya itu ada 9. Pandawa itu ono piro apa? Bapak saya itu Pak Deman, Pak De Hud, Pak De Mamek, Pak De Bapak 7. Bapak saya 7. Bapak saya itu 7 saudara cowok semua. Iya, petentang-petenteng dadi avatar. Lah iya kan banyak tuh yang saya ngelihat kesurupan avatar, mengklaim, "Oh, saya ini avatar, oh, saya ini kekasih Allah." Semualah, semua tuh kekasih Allah, semua anak-anaknya Tuhan sama. Cuman jalannya menggok kiri, menggok kanan anak-anaknya Tuhan ini. Nggak bisa, Wisnu juga meninggoinya sama toh. Meninggoinya Dewa itu kan meninggoy. Nggak ada moksa. Moksa itu masih di dimensi 5. Moksa itu di dimensi di bawah 7. Paling banter 7, mandek di 7. Paling banter semuanya itu mandek di 7. Nggak nemu 8, 9, 10, nggak nemu. Kenapa? Nggak ngeliwati dimensi 4 sehingga kesasar. Krishna kan titisan Wisnu toh, Mas Arief. Podo, energinya podo karo Wisnu. Gitu. Jadi ya ini harus kita paham, nggak ada di agama manapun nggak ada yang ngajarin fallen angel. Bukunya disobek-sobek. Sama siapa? Sama fallen angel sendiri. Tidak boleh terdeteksi, tidak boleh ditahu, tidak boleh kita ini paham bahwa kita ini semua titisan dari fallen angel. Belum ada satupun manusia yang masuk ke surga sejak zaman Adam. Kenapa saya tahu? Karena dimensinya sudah saya masuki. Kita semua sudah banyak-banyak anak ini kan sudah masuk. Belum ada. Kalaupun nanti terbuka pintunya, kita akan masuk bersama-sama. Tidak saya kemoncolon sendirian, saya sudah ke surga, saya sudah ke neraka. Neraka ra ono. Neraka ndak ada. Neraka itu ndak ada. Neraka itu ya bumi ini loh neraka. Saat kamu disolimi, uripmu kan nolongso. Tuhan ampun, minta tolong. Itulah. Kalau kalian masuk di dimensi lain terus dengar teriakan-teriakan minta tolong, lah itu karena mereka terjebak di dimensi penghukuman atau penghakiman dari para FA. FA yang punya neraka, Tuhan nggak punya neraka. Tuhan selalu remedi, diulang lagi, boleh. Sak belengermu. Nah, kita kan anak-anak yang belenger. Kita kan anak-anak yang belenger, gitu kan. Kalau saya lihat Pendawa itu 5 apa 7 ya? Pak Dewario, Pak Deman, Pak Dewario,
Pak De Mame, Pak Dehut, Bapak. Bapakku 7, bapakku 6 tapi meninggal 1 apa ya? 7 meninggal 1. 5. Oh ya kan 5 ya. Ya, itu semua nyampenya di Ronoyudo. Pendawa 5 ini kan Ronoyudo, anaknya Ronoyudo ini, 6 meninggal 1, 5 jadinya. Saudaranya bapak saya yang Ronoyudo ini. Nah, terus kemudian si kakek Ronoyudo ini punya istri lain, itu lucu. Jadi pakai kancut. Itu. Jadi itulah serba-serbinya ilmu hitam. Bapak saya, kakek ya, mbah saya itu mbah cowok ya, mbah cowok itu mbah perempuan meninggal, mbah laki itu nikah lagi, mbah laki itu nikahnya disuwuk sama celana dalamnya perempuannya itu, punya anak piro. Nah itu kuru, itu pasukan kuru, mukanya medeni. Kalau bapak saya Pandawanya si anak dari istri keduanya Mbah Kong saya itu mukanya kayak raksasi. Yang perempuan kayak raksasi. Perempuan semua ketokannya ya. Perempuan semua apa laki semua. Pokoknya mukanya raksasa-raksasi. Di Sowo itu pakai celana dalam, nggak ngerti ya. Dipakai buat topi kali. Gak ngerti aku caranya di Sowo gimana, nggak ngerti. Cuman di Sowo itu dibuat lupa sama siapapun juga, mungkin karena saya ngelihat Mbah Putri saya yang baik sih, baik, cuman jeleknya itu aku melihat seperti dia patungnya Batara Kala. Kayak ada taringnya gini gitu. Pokoknya medeni, tapi baik. Jadi saya enggak masalah dengan rupa, itu enggak masalah. Itu raksasi ini kemudian punya anak. Nah, ini kan Pandawa dengan si pasukan Kuru itu, pasukan Kurawa, pasukan Kurawa di Kurusetra. Nah, Kurusetra itu mana? Ronoyudo. Kurusetra kan berperang Mahabharatanya di Kurusetra. Ronoyudo battlefield, medan perang. Nah, jenengku iki medan perang. Jenengku iki Kurusetra berarti. Nah, ini bagaimana kita caranya diruat Kurusetranya, kita buat jadi restoran, tempat makan-makan. Enggak dipelet Mbak Cici. Kalau dipelet itu ilmu kecil, ini ilmu besar. Kalau dipelet itu ilmu kecil. Nah, dipelet itu ilmu kecil. Ini disuwuknya pakai celana dalam. Celana dalamnya terus kemudian disuwuk tuh apa ya? Gak ngerti aku, di bahasa Indonesianya gak ngerti. Disuwuk itu pokoknya dibuat lupa, tapi pakai media celana dalam. Kenapa kok tahu? Ketahuan. Roame waktu itu. Dulu Bapak Ibu Bunda memang turun-temurun namanya Ronoyudo. Itu kan nama family, bukan namanya bapakku. Nama keluarga. Memang Ronoyudo. Kayak Yudhoyono. Apa jenenge Pak Bambang? Ora. Memang sudah dari sononya Yudhoyono toh. Kan sehingga anaknya ikutan AHY ikut jadi Yudhoyono, ya kan? Itu wes saka konone. Gitu. Memang namaku adalah Kurusetra. Kurusetra diruat pakai duit gepokan. Nah itu. Nah, saya itu ngasih tahu sama suami saya, mantan suami saya kasih tahu. Kamu itu sakit nggak jelas. Itu ayo ketemu sama aku. Kamu kasih seserahan, terus kamu ngucap dengan ini saya memutus sehingga kamu sembuh. Tak gituin. Pusing.
Dia bule kan nggak ngerti. Tapi dia juga heran, kenapa heart attack orang-orang lain kalau sudah 2 kali itu pasti akan ketiganya pasti akan bablas. Dia bertahan. Dia pecah rekor 3 kali, udah berapa kali heart attack gitu loh. Nggak mati-mati. Nah, itu aku bilang, ayo, bukan aku terus doain kamu biar lancar meninggoinya, enggak, supaya kamu hidup berbahagia. Di sisa usiamu itu kamu hidupnya happy dengan siapapun kamu berada. Ketemu sama aku sekali aja, kamu kasih sama aku apa, terus minta maaf dan ayo kita putus, nanti aku bantu putus. Gitu. Aku susah ketemunya. Dia nggak mau, padahal sama-sama satu Bali dan saya di sini sama tempat tinggal dia nggak jauh, nggak ada setengah jam, tapi nggak pernah ketemu semenjak berpisah gitu. Terus aku bilang gini, nggak apa-apa, aku masih kamu masih punya adik, nanti aku ke UK ke adikmu, nanti aku marani adikmu, aku minta sesuatu dari dia yang berharga, kasihin saya sebagai tanda memutus siklus itu. Mutus siklus itu dalam bentuk uang. Mutus siklus itu dalam bentuk uang, dalam bentuk materi sesuatu yang kalian sayangi. Nah, gitu. Kasih uang untuk yang kalian putus itu, kasih duit sebagai tanda terima kasih, kasih modal balik. supaya lancar meninggoinya. Kasihan, semenjak dia di sini dari tahun 2000 berapa belas itu sampai dengan detik ini belum pernah dia bahagia. Mantan suami saya itu. Kasihan. Saya sebagai manusia ingin melakukan yang terbaik. Bagaimanapun saya sayang sama dia, cinta malah kan. Dia cinta cinta pertama saya yang kedua. Loh ya apa? Cinta pertama saya yang kedua. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah bisa meninggalkan rasa cinta itu. Saya bisa meninggalkan manusianya, tapi tidak pernah bisa meninggalkan rasa cintanya. Gitu. Kalau kamu sudah di posisi cinta tapi buang kemasannya, kamu jadi kayak gini, kayak susu ya, susu kotak, susu ultra. Kalian minum habis susu ultranya, masuk dalam badan toh, apa terus sak kemasannya mbok emplok, apa sekemasan-kemasannya kalian telan? Kan enggak, dibuang. Nah, itulah cinta. Itulah cinta. Kalau kalian paham soal cinta, itu kayak susu ultra, kalian minum, kalian segar dengan susu itu, itulah kekuatan kalian. Kemasannya buang. Suami saya buang, tapi rasa cintanya tidak bisa hilang, tidak mungkin, karena itulah kekuatan saya. Gitu. Saya punya pasangan baru pun paham bahwa saya sudah cinta, suami saya sudah di situ. Dia akan menjadi ya cinta yang lebih indah gitu. Cintanya dibawa di badan gitu. Jadi enggak manusianya tinggalin. Lah iya Mas Yono diapakno iki? Ceritanya dirubah ayo wes tapi nggak bisa ya. Kalaupun diruat ini antara Rono Yudo dengan Taylor brodol sendiri nggak? Coba tanya ke leluhur kalian. Seandainya saya detik ini merubah nama saya jadi Rono saja. Yudonya tak penggal. Apakah nanti si tailor atau jahitannya ini brodol sendiri? Karena ini jahitannya harus brodol. Cerita yang salah ini harus brodol. Nah, cinta cinta tanpa syarat kelaparan. Ayo, menurut kalian, ayo Mbak Cici, Mbak Elis, Mbak Elita, Mas Yono, semua yang anak-anakku semua. Kalau saya ini tailornya ini kan penjahit, yang menjahit sesuatu kanan dan kiri yang salah, ibarat kata gitu ya. Paham ya maksud saya? Yin dan yang ini dijahit, seharusnya dibrodoli sendiri, dikasih tengah supaya ndak tempur. Nah ini kan tempur energinya. Ini tailornya saya gunting,
atau Rono Yudonya saya gunting. Karena saya terperangkap di rumah ini rumahnya Wisma Wiyasa. Rumah tempat ngumpulkan ilmunya para resi. Yang kalian bawa, yang kalian pakai, yang saya ajarin itu ternyata ilmunya para resi. Ya kan? Paham ya? Ikuti omongan saya. Nama saya Medan Perang. Ya kan? Bagaimana kalau namanya cuman Medan saja, tidak ada perangnya? Merubahnya dari saya supaya jahitan tengahnya ini brodol sendiri tanpa kita harus mutus, atau karena saya nggak bisa ngutak-ngutik Wisma Wiyasa ini, nggak bisa ngutak-ngutik rumah ini, nggak bisa. Yang saya bisa utak-utik dari saya sendiri, Rono Yudonya sendiri. Coba komen. Coba komen, saya tuh mesti apa? Apakah Rono Yudonya, karena Rono Yudo ini medan perang, Kurusetra, tempat terjadinya pembantaian. Druwasa suka marah-marah dan ngutuk. Ayo, coba berdiskusi, karena ini jebol satu, ya jebol Rono Yudo di saya ini jebol satu, seluruh dunia jebol. Seluruh dunia Cina dan Jepang nggak bakal jadi perang, nggak bakal. Tapi apa nih yang diputus? Taylornya, Wisma Wiyasanya, Rono Yudo diganti sesuatu, tak bancai sekarang, langsung tak bancai. Medan kan arena ya. Medan tempat berlaga. Iya, arena toh. Enggak. Kayaknya gini, Mas Yono. Si Wisma Wiyasa ini juga ada yang salah dia tulis dan dia enggak pernah bisa membenahi. Ada kebohongan yang dia tulis sebagai suatu cerita yang benar. Coba Mas Yono tanyain. Bener nggak Wisma Wiyasa, ya penulis Mahabharata itu juga ada kebohongan. Di perang Mahabharata itu sendiri ada kebohongan yang ditulis oleh pemenang perang. Bener nggak Mas Yono? Di bagian mananya? Kebohongan Mahabharata ini di bagian mananya? Karena banyak yang zaman dahulu kan ternyata gini, pada saat hidup itu kan terjadi peperangan, kemudian bahkan Pandawa sekalipun kan tidak bisa masuk surga. Nah, kemudian kan nggak bisa tidak kemudian mereka bertemu di dimensi gaib. Nah, podo-podo meninggoinya tuh, kue ngumpul ning kene karo aku, nah itu jotos-jotosan. Dan itu Pandawa itu kayaknya di alam lain tadi menurut Mbak siapa ya? Mbak Lita apa Mbak siapa itu tadi ngomong. Kelihatannya jalan terus itu. Iya tahu Mbak Lita? Resi Wiyasa adik dari Setiawati. Ibuku jenenge Setiawati. Ibuku jenenge Setiawati berarti bapakku jenenge Rono Yudo. Abu Almadi Rono Yudo. Piye jal? Provokasi domba dua dorba.
2 kaki. Iya kan Mbak Elita? Jalan tanpa ujung. Heeh, cari karena masuknya mereka nggak dari dimensi 4, sedangkan anak titisan mereka juga rata-rata tidak ada yang paham dimensi 4. Ajaran yang salah dari Resi Wyasa ini tidak menulis dengan benar. Tidak menulis ajaran para resi dengan ada yang disembunyikan lah gitu loh. Resi Wyasa dan Setyawati anak dari bidadari surga yang dikutuk menjadi makhluk laut. Bapakku pelaut, piye tau urusane kong bundel. Kok urusannya Resi Wyasane kok jadi berarti rumahku di Surabaya di Jalan Baratajaya. Loh, piye Jal? Piye tolong. Kok tambah semrawut. Rumahnya ibuku, rumah ibu bapakku pelaut Pelni. Waktu meninggal terakhir kali, bapakku jabatannya Kepala Sarana Bandar Nasional. Rumah pembantaian ini, di mana terjadi pembantaian di zaman dahulu, ini adalah rumahnya Kepala Bandar Laut. Piye? Bisa gitu ya? Bisa gitu ya? Dibantai seluruh anak, istri, keluarganya, plus semua ratusan di sini yang meninggoy zaman dahulu tuh ratusan. Bagaimana caranya kita mengubah cerita Mahabharata ini menjadi suatu. Kalau Mahabharata apa artinya, Mang Win? Mas Yono? Iya, latar belakangnya kok sama, Mahabharat. Rumahku Baratajaya. Kalau Mahabharata, terus ibuku mau jual rumahnya nggak bisa-bisa. Mahabharata perang besar, perang akbar. Kita rubah yuk. Aduh, kok bundel kabeh jenengnya di seputarannya keluargaku. Ini satu berubah, semua berubah. Percaya nggak? Kalian ngerubah saya. Ayo aku manut wes kalau anak-anakku mbok apakno aku manut wes. Rubahan namaku, kesepakatannya kalian. Rubah namaku Rono Yudo ini jadi sesuatu. Ayo. Aku ngikut wes. Yuk, tanya leluhurmu. Satu dari saya, kalian merubah saya, kalian merubah seluruh dunia. Nanti Cina sama Jepang, Ukraina sama Rusia pasti berhenti. Ayo, kalian tanya leluhur kalian, kita berdiskusi. Rubah nama saya, yuk. Rubah namanya makmu iki rubahan rek. Aku patuh, aku manut neng anak-anakku. Mahabharata. Anak-anak bunda sedang ganti yudonya. Rono mangan-mangan yo babe jali. Rono mangan-mangan, bukan Rono Yudo. Rono Roro. Iya, terkait Baratayuda. Rumahku di Surabaya, tempatnya bapak ibuku, rumahnya bapak ibuku itu di Surabaya, Jalan Baratajaya. Jalan Baratajaya. Udah bagus ya. Udah bagus. Kejayaan besar kan, Baratajaya kan berarti kejayaan besar. Udah bagus sebenarnya. Tapi ditempati oleh Rono Yudo. Tempat kemenangan besar itu dijadikan
medan peperangan terus jadinya. Iya, semua terkait kesombongan, betul. Meninggoy satu demi satu, termasuk Drupadi itu nggak ada yang masuk surga, nggak ada. Mbak, mungkinkah twin flame atau karmic atau soulmate pelakunya satu orang tapi prosesnya seperti energi? Mbak, kalau twin flame itu adalah kembaran jiwamu sendiri, ya. Kalau itu twin flame yang Mbak maksud di sini itu beda dengan karmic. Kalau karmic itu manusia, tapi kalau twin flame itu energi dirimu sendiri itu. Kalau soulmate itu adalah pasangan yang kayak sahabat. Apa tak tulis Barata Jaya ya? Rono Yudonya tak hilangin ya. Iya, Barata Jaya aja ya. Rono Yudonya hilangin. Oh, jangan pakai Barata. Barata apa artinya? Rono jangan dihilangin. Rono jangan Rono Rono Jaya. Iya toh? Rono Jaya. Rono kok ya nemu ae ya jeneng Rono Yudo iki. Barata itu bahtera. Barata mengandung Fa. Oh, oke. Barata perang. Oh, oke. Barata Oh, Wangsa Barata, Wangsa Kuru. Dan iki duniaku seputar Mahabharata baru paham ini aku. Baru paham turun gunung dari Besaki ini baru paham saya. Rono Mustika. Rono Joyo ya lah wis ya. Rono Joyo, Joyo tok ae. Rono Untung ngono ya, beruntung terus. Iya toh. Ini kalian harus genep karena ini ngerubah saya ya. Karena energinya Mahabharata nih. Dan kita diharuskan ngerubah supaya energi ini kena nyamber juga di kalian. Iya, banyakan bahasa Sanskerta berat jalannya. Rono Resi, nggak mau. Aku nggak suka Resi. Resi itu fallen angel. Rono Joyo Mulyo, kedawon. Engko ono, oh anaknya Mulyono. Susah. Kasus lagi. Anaknya Mulyono. Baratajaya iku yo namanya kampung. Ya iya, nah kampungnya ibuku. Rumahnya bapak ibuku di Baratajaya, di Surabaya. Oh, tidak ada nilai kesombongan. Untung ngono ya. Untung. Rono untung. Ya kan? Kita maunya untung terus kan? Bosen rugi. Bosen tekor. Sudah kadung ditemani dari nol ternyata sudah 80 disikat pelakor. Rono untung ngono ya. Mas yo dedel duel tapi tetap beruntung ya. Rono untung. Halo ibunya Jana. Rono Rene. Mbak bingung itu. Rono Rene
Rono Rene bingung. Saya di Surabaya memulai tahun 73. Rono itu apa? Rono itu ke sana. Rono itu Rono Yudo. Mulyo takutnya nanti dikira fansnya Mulyono. Serba salah. Rono Joyo. Yang simple. Kalau Joyo, untung bahasa Bali alus atau bahasa Jawa alus apa ya untung? Ntar dulu ini mesti verify tapi enggak. Mbak mohon pencerahannya, mungkinkah karmik bisa jadi soulmate kalau sudah sembuh? Satu, yang menyembuhkan bukan dirimu. Dua, kalau Dewi Aulia tidak upgrade diri, tidak sembuh, maka tidak akan terjadi itu. Kunting iku yo laba. Ini orang Bali toh. Orang Aring. Rono Ayu. Buat aku kepinginnya kita semua ngebreak finansial. Karena banyak dari kita kena pukul, kena tabok masalahnya di finansial toh. Secara finansial merdeka, selalu ada saja, selalu turun terus itu apa? Untung nek bahasa Jawa atau bahasa Bali apa yo? Untung. Rono Basuki. Rono Joyo. Joyo, kalau Joyo mengandung kesombongan nggak Mas Yono? Rono Seno itu artinya apa? Seno itu apa artinya? Joyo ndak sombong ya. Karena aku rumahnya di Baratajaya. Baratajaya. Rono Suge, Rono Moncer, Rono Bati, Rono Mujur. Dikompliti kabeh Mbak Elis. Rono Mukti. Kebebasan. Rono Mukti artinya kebebasan. Rono Yudo arti harafiah. Iya. Warberir. Tapi kebanyakannya medan perang.
Karena saya ngelihatnya dari saya lahirnya di lokasi perang Bubat. Di Google tidak ada lokasi perang Bubat. Saya tahu lokasi perang Bubat. Kenapa? Karena saya lahir di sana. Rumah ini pun rumah tempat terjadinya pembantaian. Rono Slamet. Kalau selamat, tapi semua harus diselamatkan. Rono hujan langsung. Saya mau ganti nama, dibantu anak-anakku semua, hujan langsung. Sehingga saya tidak perlu Taylor, saya tidak perlu Wisma Wiyasa lagi. Saya akan menulis cerita saya sendiri. Saya akan menulis cerita saya sendiri. Itu kan yang lebih enak toh. Tidak perlu memutuskan orang lain untuk menulis cerita saya. Rono Sampurno. Rono Joyo ya. Rono Joyo. Rono Joyo. Kedawon Mbak Cici. Rono Joyo, Rono Yudo diganti Rono Joyo. Ke sana untuk berjaya. Jayanya apa? Rono untung. Untung terus gitu loh. Rono ya, Rono hoki. Oh iya. Rono Bejo. Iya betul. Rono Bejo. Ah iya, Bejo. Rono Joyo Bejo. Ya wes. Rono Joyo Bejo. Wes 349. Rono Joyo Bejo. Nah, wes tak tulis. Bejo beruntung. Rono ke sana untuk berjaya dan beruntung gitu ya. Ini harus kalian pakai. Ini ikon kalian. Menutup bulan November ini kita harus pakai Joyo dan Bejo. Wes kesel digepuk-gepui. Sudah capek kena pukul apa namanya? Siklus yang sial lagi, ditinggalkan lagi. Yo, Rono Joyo Bejo. Dipakai kita klubnya Rono Joyo Bejo. Ini klub kita udah. Kita yang memutar nasib kita yang memutar nasib dunia melalui iman gitu loh. Kita ke sana untuk berjaya dan beruntung. Wes males dipukul-pukuli lagi. Males kena
kena hajar mental lagi. Iya toh? Wes ini ayo kita pakai kuncinya ini. Kunci memasuki bulan Desember ini kita pakai ke sana, kita maju untuk berjaya dan beruntung. Wes, tit. Bejo itu untung. Mbak Elis, bejo itu untung. Rono Joyo bejo. Perkututnya bapakku jenenge bejo. Bejo. Kur. Ya, Tit. Langsung hujan deres. Wes, Tit, nulis di langit. Kita masuk bulan 12 menjadi pribadi yang Rono Joyo Bejo. Ya. Bayangin aku mengundang kalian semua, kita potong tumpeng mengganti nama Rono Joyo Bejo. Ono sing teriak. Ada yang teriak. Ya, kita pakai ikon perubahan Rono Joyo Bejo. Ora perang-perangan maneh, ndak perang-perangan capek. Ndak mau kena pukul masalah capek. Ndak mau tidak beruntung atau tidak punya uang lagi capek. Ndak mau. Kita mau bejo. Kita mau joyo, ya. Selamat kabeh. Ya wes, potong tumpeng saya nyuapin, saya bayangin aku emak kalian nyuapin anak-anakku kabeh Joyo Mulyo Bejo wes. Ora Mulyo, Joyo dan Bejo. Kalian anak-anakku semua Joyo dan Bejo. Tak suapin kalian, makan, tak kepelno pakai tanganku, tak dulangno neng kalian semua mangap. Ayo mangap. Tak dulangi kabeh. Uripmu Joyo Bejo nak. Wes, Tit, imani uripku Joyo Bejo. Tit, wes, sah. Sah. Uripmu Joyo lan Bejo nak. Wes, Tit, ora ono sing bisa menggeser stempel cap saka mbokne nang anak-anake. Wes. Wes, mari. Amin. Wes, ini kita pakai energi ini menghadapi hari esok. Mungkin ini kalau feeling saya akan segera turun banyak yang keberkahan loh. 7 hari ke depan ini memasuki bulan Desember, saya rasa banyak ada saweran-saweran dari langit. Banyak saweran dari langit kalau aku feelingnya ya. Feeling saya nanti kalian banyak yang kena saweran dari langit. Joyo Bejo uripmu nak. Wes, Tit, tak closing dulu. Untuk saya mau bakar dupa berterima kasih. Kalian yang punya dupa bakar dupa, uripku Joyo Bejo, Gusti Allah leluhur, urip kita tidak lagi ada yudo-yudoan. Tidak ada lagi perang-perangan. Urip kita Joyo Bejo. Ditulis di langit, disahkan, dipegang ning tangan kananmu. Ini kalian ngantongi stempel keberkahan itu. Aku bakar dupa, uripku Joyo Bejo, amin. Aku tak nutup, tak turun, tak bakar dupa, tak sahkan dulu di langit, tak laporan dulu ke Tuhan bahwa kita ndak mau lagi yudo-yudoan, ndak mau. Maunya Joyo dan Bejo. Stempel kita bawa ya. Oke, semua, saya pamit turun dulu. Saya
tiba-tiba langsung kepingin, mumpung apa ya, semangat, saya mau lari ke Tuhan. Terima kasih Tuhan, joyo bejo uripku, joyo bejo urip anak-anakku, murid-muridku kabeh. Amin. Langsung ringan badannya, pegang alat-alat perang batal. Bahagia. Ya, oke. Turun dulu yang punya dupa, bakar dupa. Kalau tidak apa-apa, dibuat sembahyang, dibuat sholat, dibuat meditasi, dibuat berdoa. Ucapkan uripku joyo bejo. Ya, pakai itu sebagai simbol kita. Uripku joyo bejo. Ya, terima kasih. Aku tak pamit dulu, tak berdoa buat kita semua supaya ada putaran energi bagus 7 hari ke depan. Oke? Rahayu semua, uripmu joyo bejo nak. Uripmu joyo bejo. Amin. Terima kasih, Rahayu.